Tuhan, sorakan haleluya, pujilah hadiratnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya, direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Romo, suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan peringatan wajib Santa Agnes. Kita diundang oleh Tuhan untuk senantiasa mengikuti dan mendengarkan setiap suaranya, setiap kehendaknya. Akan tetapi dalam hidup ini yang kita lakukan justru sebaliknya. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala. Kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, yang lemah dalam pandangan orang Kau pilih untuk mempermalukan yang kuasa. Hari ini kami kenangkan kesaksian Santa Agnes yang menyerahkan nyawa demi imannya. Buatlah kami teguh dalam iman dan tetap setia sampai akhir. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari, Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena telah memotong punca jubah Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya,
dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku, untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah aku dari menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dengan perkataan itu, Daud mencegah orang-orangnya. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanannya. Maka bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Maka Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah ia kepada Saul, "Mengapa engkau percaya akan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini Tuanku sendiri melihat bahwa hari ini Allah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah ini, Bapakku. Lihatlah punca jubahmu ada dalam tanganku. Dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatkah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasiklah timbul kefasikan. Sungguh, tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan perkara kita. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku. Kiranya Ia memberi keadilan kepadaku dan melepaskan aku dari tanganmu." Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang menangkap musuh, masakan dilepaskannya dia pergi dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan dengan kebaikan apa yang kau lakukan kepadaku hari ini. Dari ini semua, sesungguhnya aku tahu
bahwa Engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Di bawah sayap-Mu aku bernaung, sampai berlalulah malapetaka ini. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang mengerjakan segalanya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan daku, mencegah orang-orang yang menganiaya aku. Semoga Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Bangkitlah mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu meliputi seluruh bumi, sebab kasih setia-Mu menjulang setinggi langit, dan kebenaran-Mu setinggi awan kemauan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Haleluya, 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 haleluya. dalam diri Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya mewartakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon dan orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat ke dalam hidup kita, dalam hidup ini kita seringkali mengalami kesalahan dalam menilai, dalam memandang, dalam mengambil sikap terhadap sesama kita. Kalau kita mau merenungkan hal itu, apa yang membuat kita salah menilai, salah mengambil sikap terhadap sesama kita? Seringkali kita jatuh pada kesalahan itu ketika kita menelan mentah-mentah semua informasi yang masuk ke dalam diri kita. Karena sejak kecil kita itu sudah menerima saran dari berbagai orang untuk diri kita. Dan ketika kita menerima informasi itu begitu saja dalam diri kita, disitulah kita mulai memasuki sebuah kesalahan dalam menilai seseorang.
Dan itulah yang terjadi dalam diri Saul. Saul mendapat banyak informasi tentang Daud. Dan rasa iri hati itulah yang muncul ketika ia menelan mentah-mentah semua informasi yang ia dapatkan tentang Daud. Sehingga ia memiliki rencana untuk menyingkirkan Daud yang ia anggap akan merebut jabatan, yang ia anggap akan merebut kekuasaan yang dimiliki oleh Daud. Tetapi hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk belajar bukan dari Saul, tetapi belajar dari Daud. Daud mendapat banyak informasi, banyak masukan untuk melakukan pembalasan kepada Saul. Bahkan para pengikutnya menyarankan Daud untuk melakukan hal tersebut. Tetapi yang Daud dengarkan bukanlah suara-suara itu. Tetapi yang Daud dengarkan adalah suara Tuhan yang berbicara kepada dia. Inilah yang harusnya kita perbuat dalam hidup kita. Kita mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Bukan hanya asal suara, bukan hanya asal pendapat, bukan hanya asal berita, tetapi yang berasal dari Tuhanlah yang kita kerjakan, yang berasal dari Tuhanlah yang kita lakukan. Dan itulah yang kita terima dari Tuhan. Panggilan itulah yang kita dapatkan dari Tuhan. Seperti hari ini dalam bacaan Injil, Tuhan memanggil ke-12 rasulnya. Tidak hanya ke-12 rasul itu yang dipanggil Tuhan, tetapi Anda dan saya juga dipanggil oleh Tuhan dan diberi Tuhan kuasa untuk memberitakan kabar sukacita Injil kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Membawa kebaikan bukan hanya untuk diriku, membawa kebaikan untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Bukan menurut kepentinganku, bukan menurut kesenanganku, tetapi kebaikan menurut Tuhan. Dan kebaikan itu pastilah kebaikan untuk semua orang tanpa terkecuali. Maka mari kita menyadari panggilan dari Tuhan ini dan menerima panggilan itu dengan hati yang terbuka. Kita buka sungguh-sungguh hati kita, mata hati kita, telinga kita. Kita buka sungguh-sungguh agar kita mampu mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita dan mengikuti suara itu seperti halnya yang diikuti oleh Daud. Sehingga pada akhirnya seperti halnya Daud, kita dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, membawa kebaikan bagi semua orang yang ada di sekitar kita tanpa terkecuali. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.